Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, 57,6% masyarakat Indonesia memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas dan membentuk badan hukum yang dapat menanggung biaya perawatannya yang sekarang ini kita kenal sebagai BPJS Kesehatan. Selamat datang dan terima kasih telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sangat disayangkan, solusi tersebut nyatanya belum berhasil. Masalah kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih sangat tinggi. Tidak heran, riset yang sama menunjukkan 95,5% masyarakat Indonesia tidak pernah berobat ke tenaga medis gigi dibandingkan berobat ke dokter gigi maupun tenaga medis gigi lainnya. Ketika merasa memiliki keluhan, 42,2% masyarakat lebih memilih untuk berobat sendiri. Fasilitas telah tersedia, biaya pun seharusnya tak lagi jadi masalah. Lalu mengapa hal ini dapat terjadi? Dokter gigi kalau udah sakit aja paling. Kalau misalnya masih sehat-sehat nggak pernah ke dokter gigi. Sama sekali nggak pernah. Kalau pas udah umur-umur segini jarang sih. Biasanya waktu kecil, kalau umur segini udah nggak pernah karena aku jarang sakit gigi juga. Kurangnya kesadaran. Saat ini, masyarakat Indonesia menganggap kesehatan gigi dan mulut bukanlah hal yang penting. Padahal faktanya, hasil survei sosial ekonomi nasional menyatakan bahwa sakit gigi dapat menurunkan produktivitas. Menteri Kesehatan tahun 2010 juga menyatakan, penyakit gigi dan mulut pada siswa sekolah dapat menyebabkan ketidakhadiran siswa, menurunkan daya konsentrasi, mengurangi waktu tidur, hingga menurunkan prestasi. Nyatanya, siswa sekolah adalah generasi yang nantinya akan menggerakkan Indonesia di masa depan. Bila hal ini dibiarkan, tentunya akan berdampak pada perkembangan Indonesia. Indonesia mendapatkan bonus demografi sejak tahun 2015 hingga tahun 2035. 70% masyarakat Indonesia berada di usia yang produktif. Kita harus menjadikan bonus demografi tersebut sebagai kekuatan untuk membangun bangsa, bukan malah membawa kita ke keterpurukan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan dokter gigi tidak dapat bergerak sendiri. Masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya masing-masing. Membangun kebiasaan. Hal ini adalah solusi yang saya bawa untuk mengatasi masalah tersebut. Kebiasaan didefinisikan sebagai suatu fenomena berulang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program Aksagi, Ayo Periksa Gigi, program yang mewajibkan melakukan pemeriksaan gigi rutin ke dokter gigi. Saya ingin mewujudkan hal tersebut. Waktu yang tepat untuk menanamkan kebiasaan baik adalah pada masa sekolah. Selain karena anak-anak memiliki daya serap informasi yang tinggi, sekolah juga memiliki sistem dan struktur yang sangat mendukung penerapan program kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, saya merekomendasikan program Aksagi untuk diterapkan pada siswa sekolah dasar dan sederajat dari kelas 1 hingga kelas 6. Fasilitas layanan kesehatan yang baik, akses ke lokasi yang mudah, dan ketersediaan dokter gigi menjadi poin yang sangat penting yang harus dipenuhi untuk menerapkan program ini. Melihat kondisi Indonesia saat ini, program ini belum bisa diterapkan di seluruh sekolah dasar di Indonesia. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta memiliki 321 puskesmas dengan jumlah dokter gigi sebanyak 470, dan sebagian besar puskesmas tersebut mudah untuk diakses serta berada dalam kondisi yang baik. Angka tersebut menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta cukup memadai untuk dijadikan pilot project. Setiap sekolah akan terdaftar pada puskesmas tertentu yang letaknya dekat dengan sekolah. Setiap siswa
akan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan gigi rutin ke dokter gigi setiap hari libur kenaikan semester. Biaya yang perlu dikeluarkan dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari jumlah siswa yang melakukan pemeriksaan gigi ke dokter gigi. Guna mendukung revolusi industri 4.0, setiap sekolah akan diberikan username dan password yang dapat digunakan untuk memantau siswanya yang belum maupun yang sudah berkunjung ke dokter gigi dengan hanya melakukan login di website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sekolah dapat mengakses nama dan nomor telepon orang tua siswa sehingga memudahkan sekolah untuk mengontrol pelaksanaan program. Untuk memastikan program ini terlaksana dengan baik, data jumlah kunjungan siswa ke dokter gigi akan dimasukkan ke dalam penilaian akreditasi sekolah yang bersangkutan. Sekarang ini, beberapa puskesmas telah melaksanakan program kunjungan rutin ke beberapa sekolah dasar, yang pelaksanaannya tentunya membutuhkan waktu, biaya, dan juga tenaga yang tidak sedikit, karena puskesmas harus mengunjungi setiap sekolah dasar satu persatu. Melalui program Aksagi, waktu, tenaga, dan juga biaya yang dikeluarkan tentunya akan berkurang. Selain itu, dana yang tersedia dapat dialokasikan sebagai hadiah bagi siswa yang rutin ke dokter gigi. Orang tua siswa yang telah turut serta mengantar, memantau, dan memastikan anaknya rutin ke dokter gigi juga dapat diberikan hadiah. Efektivitas program terhadap kesehatan gigi dan mulut dapat dilihat dari penurunan indeks rata-rata OHIS, DMFT, dan prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut. Evaluasi akan dilakukan setiap 1 tahun. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menunjang pelaksanaan program. Program Aksagi memenuhi 3 poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Terbentuknya kebiasaan memeriksakan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi akan meningkatkan kualitas kesehatan gigi dan mulut yang juga menunjang kesejahteraan, sehingga hal ini mendukung poin kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan gigi dan mulut siswa, masalah kesehatan gigi dan mulut yang dapat mengganggu konsentrasi siswa dalam menerima pembelajaran dapat dihindari. Hal ini mendukung poin pendidikan berkualitas. Terakhir, pemeriksaan rutin ke dokter gigi akan meningkatkan upaya preventif, sehingga masalah kesehatan gigi dan mulut yang lebih berat, yang memerlukan biaya yang lebih besar dalam perawatannya, dapat dihindari. Hal ini mendukung poin pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, rekam medis berkelanjutan yang diperoleh dalam jangka panjang akan sangat bermanfaat dalam bidang penelitian, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga dapat digunakan untuk kepentingan odontologi forensik. Apabila program ini berhasil dilaksanakan pada Provinsi DKI Jakarta sebagai pilot project, tidak menutup kemungkinan pada perkembangannya, program ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Tentunya perlu diiringi dengan peningkatan kualitas fasilitas layanan kesehatan, akses, dan juga persebaran dokter gigi, demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Saya, Sarah Amelia Ruliani, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, mengajak masyarakat untuk ayo periksa gigi.